Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Ketika dia mendengar suara pintu utama di belakangnya tertutup rapat, langkah Xiaoyan berhenti sejenak. Segera, dia sekali lagi menarik Sun Er saat mereka berjalan ke depan. Setelah 5 menit, cahaya pucat, berwarna kuning ditransmisikan dari tempat yang tidak terlalu jauh di depan mereka. Langkah kaki mereka menjadi lebih cepat tanpa sadar. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya melewati terowongan gelap, hitam, dan cahaya terang menembaki mereka, menyebabkan mereka memalingkan muka. Tempat itu, yang muncul di depan Xiaoyan dan Sun Er, adalah ruangan yang sangat luas dan besar. Di dinding di sekitar ruangan, ada hampir 10 hambatan energi. Pada saat ini, penghalang energi ini perlahan-lahan melepaskan dan menarik cahaya kembali, menyinari seluruh ruangan sampai terasa seperti siang hari. Hujia dan dua lainnya sudah tiba di kamar. Ketika mereka mendengar suara langkah kaki, mereka bertiga berbalik untuk melirik. Hujia maju selangkah setelah melihat mereka berdua dan dengan tersenyum berkata, "Sun Er, kita bisa berkerumun bersama setelah kita memasuki akademi dalam di masa depan. Meskipun saya belum pernah masuk akademi dalam, saya mendengar dari kakek saya bahwa jika seseorang ingin mendapatkan kondisi pelatihan terbaik, seseorang harus melihat kepalan tangan siapa yang lebih sulit. Karena itu, jika kita, para siswa baru yang baru saja masuk, akan berpisah, kita pasti tidak akan dapat menghindari penindasan dan penindasan." Petik 2. Tatapan Hujia hanya menyapu Xiaoyan sekali sebelum dia melompat padanya. Jelas, dia masih menyimpan dendam di dalam hatinya terhadap serangan kejam yang telah dilakukan Xiaoyan padanya beberapa hari sebelumnya. Itu benar. Jika siswa baru yang baru saja masuk tidak bersatu, sangat mudah bagi mereka untuk diintimidasi. Baisan, yang berdiri di sampingnya, tertawa berkata, "Namun, saya memiliki saudara lelaki dari klan saya yang telah tinggal di akademi dalam selama 2 tahun. Ketika tiba saatnya bagi kita untuk masuk, selama junior Sun Er dan kalian semua bersama saya, kita pasti dapat menghindari masa transisi yang paling sulit bagi orang-orang baru dengan dia menjaga kita." Petik 2. Kami menghargai niat baik senior Baisan. Cukup baik bagi kita untuk mengandalkan diri kita sendiri dalam hal ini. Xiaoyan tertawa pelan. Tatapannya segera melihat sekelilingnya dan sebuah kejutan muncul di matanya. Tampaknya ruangan besar ini sudah menjadi akhir dari aula koleksi buku. Kenapa dia tidak bisa melihat apa-apa? Sudut mulut Baisan berkedut sedikit ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Rasa dingin yang gelap tanpa sadar muncul di wajahnya yang penuh senyum sebelum segera menghilang. Dia berkata dengan lantang di dalam hatinya, "Jika kamu tidak ingin melakukan hal-hal dengan cara mudah, maka baiklah. Maka saya akan membiarkan Anda bertindak seolah-olah Anda tangguh. Saya harap Anda masih bisa sekuat ini setelah memasuki akademi dalam. Pada saat itu, aku ingin menjagamu sampai kau merangkak keluar dari akademi dalam." Petik 2. Berhenti melihat. Sepertinya tidak ada tempat lain. Yang ada hanyalah hambatan energi aneh itu. Jangan bilang mereka ingin kita masuk. Mulut Hujia berkedut saat dia berkata ketika melihat tatapan Xiaoyan menyapu ke segala arah. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sedikit ketika dia mendengar ini. Apa niat mereka? Sama seperti Xiaoyan dan beberapa orang lainnya bingung di ruangan besar. Tiba-tiba ada suara angin deras yang terdengar di ruangan itu. Meskipun suara itu sangat ringan, tidak diragukan lagi sejelas guntur yang meredam Xiaoyan dan yang lainnya. Segera, tatapan beberapa dari mereka buru-buru mengikuti suara dan bergerak. Akhirnya, mereka berhenti di penghalang energi yang ada di sisi kiri mereka. Tempat itu, sepertinya ada sesuatu yang akan muncul. Sun Er menatap penghalang energi di sana saat dia berkata dengan tidak pasti, "Muncul." Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak punya waktu untuk menjawab ketika hatinya tiba-tiba menegang. Sebelum dia bergerak, dia melihat sekelompok cahaya ungu tiba-tiba menembak keluar dengan eksplosif dari dalam penghalang energi. Itu segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah mereka berlima. Hati-hati, ketika mereka melihat cahaya ungu melintas, Baisan dan yang lainnya, yang tidak tahu detailnya, buru-buru menghindar. Tubuh Xiaoyan bersandar ke satu sisi dan menghindarinya.
Sementara dia menarik kembali. Mulutnya tidak lupa berteriak pada Sun Er, yang berdiri di tempat aslinya, bahkan tanpa bergerak. Tangisan Xiaoyan baru saja terdengar ketika cahaya ungu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menembak Sun Er dengan ganas. Yang terakhir menatap tajam ke cahaya ungu dan mengulurkan tangannya di depan wajah Xiaoyan, yang segera berubah warna. Dia benar-benar langsung meraih cahaya ungu. Petik 2. Tangannya yang cantik meraih cahaya ungu dengan telapak tangannya di depan tatapan semua orang di ruangan itu. Setelah itu, cahaya ungu perlahan menghilang, dan sebuah gulungan ungu, yang dibungkus oleh lapisan energi muncul di tangannya. Metode Qi tingkat tinggi kelas Xuan. Purple Lightning Boost. Saat Sun Er memegang gulungan berwarna ungu, tangannya sedikit memeriksa dan benar-benar melewati lapisan energi tanpa hambatan. Dia mengamati kata-kata yang tertulis di permukaan gulungan dan tidak bisa tidak membacanya dengan lembut. Metode Qi tingkat tinggi kelas Xuan. Purple Lightning Boost. Saat Sun Er memegang gulungan berwarna ungu, tangannya sedikit memeriksa dan benar-benar melewati lapisan energi tanpa hambatan. Dia mengamati kata-kata yang tertulis di permukaan gulungan dan tidak bisa tidak membacanya dengan lembut. Metode Qi. Xiaoyan dan yang lainnya berkulit hitam ketika mereka mendengar suara Sun Er. Segera, mereka tiba-tiba mencapai suatu pemahaman. Benda-benda itu akan secara otomatis dikeluarkan dari penghalang energi itu. Pada saat Xiaoyan dan yang lainnya tiba-tiba memahami, sekelompok besar suara angin yang deras terdengar sekali lagi. Dengan cepat mengikuti ini, satu gugus energi satu demi satu, yang dari berbagai bentuk dan warna, dikeluarkan dari penghalang energi dari segala arah. Setelah itu, pergi tanpa henti melalui ruangan besar, membawa suara angin yang menderu kencang. Melihat kelompok energi itu, yang membawa momentum yang berbeda, sebuah kegembiraan muncul di wajah Xiaoyan. Kakinya melompat dari tanah dan tubuhnya terangkat ke udara seperti bola meriam. Dia buru-buru meraih dengan tangannya dan ketika dia mendarat di tanah, sudah ada sekelompok cahaya hijau pucat di telapak tangannya. Ketika tatapannya melewati lampu hijau, Xiaoyan dapat menemukan bahwa di dalam gugusan cahaya, sebenarnya ada bahan obat, yang seluruh tubuhnya seperti zamrud. Matanya dengan cepat menyapu ramuan obat zamrud dan akhirnya berhenti pada buah seperti giok di bagian atas ramuan obat ini. Jantung Xiaoyan bergetar. Buah langit giok. Menurut apa yang diketahui Xiaoyan tentang buah langit giok, benda ini dapat langsung dikonsumsi dan akan dapat membuat kekuatan doki seseorang meningkat sekitar 1 bintang. Jika itu digunakan untuk memperbaiki pil obat, itu pasti akan menjadi pil misterius yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan doang yang kuat jika seseorang berhasil. Benda ini termasuk dalam kategori harga setinggi langit, di luar dan sangat sulit ditemukan. Itu benar-benar tak terduga bahwa sebenarnya akan ada salah satu dari itu yang dimuntahkan di dalam Book Collection Hall. Ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan menjadi terdiam. Sayangnya, meskipun jarang, bukan hal yang saya butuhkan sekarang. Xiaoyan agak enggan saat dia menghela nafas sambil memegang buah giok langit ini di tangannya. Dia melonggarkan telapak tangannya dan yang pertama sekali lagi berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke atas sebelum akhirnya menyusup ke penghalang energi terang yang menembus tempat itu dan diam-diam menghilang. Sun Er, rebut mereka. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan berteriak keras ke Sun Er. Tubuhnya bergerak sesuai dengan niatnya dan buru-buru meraih sekelompok cahaya. Saat tangisan keras Xiaoyan terdengar, Baisan dan yang lainnya tampaknya juga mulai merespons. Segera, beberapa sosok mereka mulai bergerak, berubah menjadi banyak bayangan yang dengan cepat melintas di dalam ruangan dan berulang kali meraih kelompok cahaya yang ditembakkan keluar dari penghalang energi. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan suara siulan. Xiaoyan dan beberapa lainnya bergegas kemana-mana. Begitu mereka menemukan bahwa barang yang mereka ambil tidak cocok untuk diri mereka sendiri, mereka akan segera meninggalkannya dan terus memaksimalkan penggunaan waktu untuk merebut harta yang cocok untuk mereka. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan suara siulan. Xiaoyan dan beberapa lainnya bergegas kemana-mana. Begitu mereka menemukan bahwa barang yang mereka ambil tidak cocok untuk diri mereka sendiri, mereka akan segera meninggalkannya dan terus memaksimalkan penggunaan waktu untuk merebut harta yang cocok untuk mereka.
Haha. Di kelas Do Teknik, tawa yang tiba-tiba terdengar di dalam ruangan yang dipenuhi dengan suara siulan. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru memutar kepala mereka dan secara kebetulan melihat bahwa sekelompok cahaya berwarna perak telah ditangkap dan diangkat tinggi di langit dengan tangan Baisan. Dari cahaya yang samar-samar terlihat, Xiao Yan dan yang lainnya samar-samar bisa melihat bahwa benda di dalamnya tampak seperti gulungan. Baisan memegang gugusan cahaya berwarna perak dengan erat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tersenyum-tersenyum pada Xiao Yan saat tangannya dengan cepat memasukkan dirinya ke dalam cahaya perak. Namun, tepat ketika tangannya baru saja melakukan kontak dengan bagian dalam gugusan cahaya berwarna perak, kekuatan menjijikkan yang sangat besar tiba-tiba muncul dan tiba-tiba melepaskan tangannya. Segera, cahaya itu tumbuh sangat terang dan dengan paksa terbebas dari tangan Baisan. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang menembus penghalang energi. Baisan kaget saat dia melihat gugus cahaya berwarna perak itu, yang melesat kembali ke penghalang energi dan menghilang. Ekspresinya segera dan tiba-tiba menjadi suram. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi bayangan putih dan sangat hancur terhadap penghalang energi. Bang! Baisan bertabrakan berat ke penghalang energi. Penghalang energi bahkan tidak bergerak sedikit tetapi mantan menembak balik dengan eksplosif. Seteguk darah terlontar. Akhirnya, dia menabrak dinding di sisi lain. Xiao Yan dan yang lainnya terpana ketika mereka menyaksikan Baisan, yang tertawa dengan gembira beberapa saat yang lalu, diguncang sampai dia memuntahkan darah dan dipaksa untuk menarik kembali. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan ujung mulut mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit berkedut. Kasus khas tragedi terbentuk dari kegembiraan yang ekstrim. Apakah orang ini lupa bahwa wakil kepala sekolah Hugan telah mengatakan untuk mengikuti takdir sebelum mereka datang lebih awal? Asteris batuk asteris. Xiao Yan mengeluarkan batuk kering dan untuk sementara menghentikan tindakannya. Dia tersenyum berkata kepada Baisan, "Senior Baisan, apakah kamu baik-baik saja?" Baisan memanjat kakinya dengan wajah hijau. Dia mengabaikan Xiao Yan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya sekali lagi dan melemparkan pandangannya ke arah klaster cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersiul di ruang di atas ruangan. Sesaat kemudian, kakinya mendorong tanah dan tubuhnya sekali lagi melesat keluar. Xiao Yan mengangkat bahu. Dia mengambil 2 langkah ke belakang dan menempatkan dirinya di sebelah Sun Er ketika dia berbisik. Meskipun hal-hal itu diisolasi oleh lapisan energi, jika orang mengamati dengan amah, orang masih bisa melihat beberapa petunjuk. Ingat, cari secara khusus kluster energi tersebut dengan gelombang energi yang lebih besar dan raihlah. Petik 2. Ya baiklah. Sun Er sedikit mengangguk ketika dia mendengar pengingat Xiao Yan. Dia tidak melanjutkan penyitaan yang sia-sia. Sebagai gantinya, dia diam-diam berdiri di tempat saat tatapannya terfokus pada penghalang energi, yang tanpa henti memuntahkan kelompok cahaya. Xiao Yan mengangkat bahu. Dia mengambil 2 langkah ke belakang dan menempatkan dirinya di sebelah Sun Er ketika dia berbisik. Meskipun hal-hal itu diisolasi oleh lapisan energi, jika orang mengamati dengan amah, orang masih bisa melihat beberapa petunjuk. Ingat, cari secara khusus kluster energi tersebut dengan gelombang energi yang lebih besar dan raihlah. Petik 2. Ya baiklah. Sun Er sedikit mengangguk ketika dia mendengar pengingat Xiao Yan. Dia tidak melanjutkan penyitaan yang sia-sia. Sebagai gantinya, dia diam-diam berdiri di tempat saat tatapannya terfokus pada penghalang energi, yang tanpa henti memuntahkan kelompok cahaya. Di sisinya, Xiao Yan menutup matanya. Di tempat seperti ini, kekuatan persepsi spiritual yang dia miliki adalah keuntungan terbesarnya. Dia bisa mengamati kekuatan gugus energi yang belum muncul di depan orang lain. Persepsi spiritual Xiao Yan meresap di seluruh ruangan. Tubuhnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Bahkan ketika beberapa kelompok energi sesekali terbang di depannya, dia tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Hal-hal ini tidak bermanfaat baginya untuk menggerakkan tangannya untuk meraihnya. Keheningan bertahan selama hampir 10 menit. Sun Er sudah meraih 5 hingga 6 kelompok energi selama periode waktu ini. Tetapi tidak ada satupun yang mencapai tingkat yang diinginkannya. Karena itu, mereka semua terlempar kembali. Dalam sekejap, jantung Xiao Yan, yang tubuhnya tetap tidak bergerak, tiba-tiba menegang.
Matanya terbuka tiba-tiba, tanpa peringatan apapun. Kakinya menekan tanah dan tubuhnya menembak dengan eksplosif ke arah penghalang energi yang ada di sebelah kiri. Sama seperti tubuh Xiao Yan bergerak, cahaya merah menyala mengeluarkan suara "siu". Saat itu ditembakkan dengan eksplosif keluar dari penghalang energi. Saat cahaya merah menyala muncul, suhu seluruh ruangan besar juga naik sedikit. Oleh karena itu, tatapan Baisan dan yang lainnya juga tergesa-gesa terlempar. Ketika mereka melihat momentum yang dibawa oleh cahaya merah yang menyala-nyala ini, mereka terkejut sesaat sebelum mereka langsung menembak dengan eksplosif sebagai refleks bersyarat. Namun, sama seperti mereka baru saja mulai bergerak, Xiao Yan, yang telah menemukan sekelompok cahaya merah menyala di depan mereka, telah berubah menjadi bayangan hitam sebelum tiba-tiba muncul. Dia meraih dengan telapak tangannya, menahan panas yang ditransmisikan darinya, dan menarik cahaya merah menyala ke tangannya. Tubuhnya segera menembak kembali dan Sun Er juga datang ke depan dengan cara yang sangat cerdas, menghalangi Baisan dan dua lainnya. Hihi, Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa ke arah Baisan dan dua lainnya. Dia meraih cahaya merah menyala saat dia pergi ke sisi Sun Er. Ketika tatapannya menyapu bagian dalam cahaya itu, dia langsung sedikit terkejut. Tenggorokannya bergulir perlahan. Tidak buruk. Itu memang sesuatu yang baik. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.